Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopinya campur-campur ya. Ada kopi Java Halu, Ili dicampur itu, terus susunya ini milkku kalau nggak salah ya, milk apa tuh, Belgian cow. Kenapa Belgian? Nggak tahu ya. Jadi rasanya ya itu ya, agak sedikit ada manisnya ya, karena nggak tahu ya Belgian cow kan. Maksudnya itu untuk yogurt kali ya, nggak tahu lah. Ini karena susunya habis, yang ada itu susu kecil tadi. Milk made with Belgian cows. Nah. Oke. Ini ada yang nanya gitu ya. Jadi ada acara-acara kemarin, acara cyber security, AI, teknologi semiconductor, dan seterusnya. Terus ada yang komentar, ini harusnya Pak Budi yang muncul di acara-acara tersebut gitu. Kenapa Pak Budi nggak muncul? Nah, inilah alasannya. Saya cerita alasannya belak-belakan. Gitu ya. Pertama, basis saya adalah di Kota Bandung. Kenapa Kota Bandung? Ya saya suka Kota Bandung aja gitu ya. Bandung is one of the nicest place in the world ya, nice places ya in the world ya. Jadi Bandung adalah salah satu kota yang menarik bagi saya di dunia ini. Memang saya belum banyak ya berjalan kemana-mana dan tinggal di banyak tempat, tapi Bandung ini merupakan salah satu tempat yang bagi saya itu saya merasa nyaman gitu. Home bagi saya itu home. Home tuh ada di mana aja ya? Bandung home. Winnipeg juga home. Aneh juga kotanya Pak Budi ya. Winnipeg Kanada itu luar biasa dinginnya home. Those are my home ya. Di Bandung dan Winnipeg itu rumah saya. Tapi kalau balik lagi, Bandung adalah rumah saya. Jadi saya senang di Bandung. Kenapa? Ya itu aja ya, mungkin perjalanan sejarah hidup ya. Ke Jakarta tertarik nggak? Nggak tertarik ya. Nah, cuma masalahnya gini. Banyak kegiatan di Indonesia itu yang pusatnya di Jakarta, terutama yang terkait dengan satu pemerintahan, dua kegiatan seminar segala macam itu banyaknya di Jakarta, yang sifatnya yang mengundang tamu dari luar negeri gitu. Tapi kalau seminar-seminar atau diskusi-diskusi yang bersifat teknis, teknis education itu malah banyak di Bandung ya. Jadi acara-acara gitu yang saya sukai di Bandung itu adalah itu, banyak acara yang kayak gitu. Contohnya nih, misalnya minggu lalu saya memberikan presentasi tentang AI dan meramal cuaca gitu ya. Di Bandung, di GDP ya, GDP grup ya, Google Cloud ya. Nah, di situ saya cerita tentang macam-macam, dan saya dengar cerita yang lain-lainnya juga seru-seru gitu ya. Jadi saya tetap di Bandung, acara-acara di Jakarta. Intinya begitu kalau yang itu. Jadi acara-acara yang saya suka sebenarnya di Bandung, tapi acara-acara yang muncul di publik, yang disorot ya, yang muncul tadi tuh di Jakarta. Sehingga bagi saya sulit ke Jakarta gitu sebetulnya. Seruput dulu. Pak, ke Jakarta kan gampang Pak. Bandung ke Jakarta kan gampang. Surprisingly ya, agak mengejutkan itu Bandung tuh sebetulnya agak jauh dari Jakarta ya. Sebentar nih saya beresin dulu, saya takut nih kopinya ini jomplang. Sebentar saya pause dulu. Balik lagi. Jadi sampai di mana tadi? Oh iya, Bandung itu sebenarnya quote unquote jauh dari Jakarta ya. Ya sebetulnya sekarang ini dekat sih ya dengan adanya WUS ya. Tapi sebetulnya kalau dari kota-kota lain jauh ya. Mau kemana tuh jauh. Tapi kalau ke Jakarta sebenarnya harusnya dekat. Nah, Pak, kenapa ke Jakarta tadi ya pertanyaannya? Karena bagi saya Jakarta itu susah dicapainya, apalagi ketika saya sudah mulai tua kayak sekarang. Umur ya, usia nggak bisa diakalin. Jadi kalau dulu misalnya ada acara di Jakarta, saya sanggup tuh berangkat dari Bandung nyubuh ya, habis subuh atau bahkan subuh di stasiun kereta api, naik kereta api 3 jam naik kereta api, kemudian sampai di Jakarta acara, mungkin malamnya balik lagi ke Bandung ya. Nah, itu masih sanggup dulu. Kalau sekarang nggak sanggup, gempor kayak gitu. Abis gitu tuh biasanya saya harus istirahatnya 2-3 hari gitu. Setelah itu capeknya, berarti ya masalah usia ya. Jadi nggak sanggup. Jadi kalau misalnya ada acara hari
Senin gitu, saya berangkat hari Minggunya, nginep dulu acara hari Senin, baru pulang mungkin Senin malamnya atau biasanya Selasanya. Demikian pula ya kalau saya acaranya hari Selasa, ya saya berangkat hari Senin. Senin pagi ya sampai di Jakarta, nginep di hotel, acara, nginep lagi, baru balik lagi. Jadi dengan kata lain kalau ada satu acara di Jakarta, itu 3 hari saya membutuhkan waktunya. Nah itu repot ya, 3 hari. Jadi kalau acara di Jakarta paling sanggup saya hanya 2 acara. Kalau di Bandung bisa banyak acara, bisa setiap hari ada acara, gak apa-apa juga ya. Jadi saya cuma menimbang-nimbang gitu aja ya tadi itu. Itu satu ya dari hal susahnya transportasi. Yang kedua, masalah cost, biaya. Kalau saya ke Jakarta kan berarti saya harus perjalanan ya, terus nginep 2 hari ya, 2 malam ya, 3 hari 2 malam ya. Berarti saya harus cari hotel yang bisa nginep 2 malam ya. Katakanlah ya hotel, katakanlah 1 jutaan lah ya. 1 jutaan berarti cost 2 juta. Kemudian untuk traveling, nah saya sekarang ada Wus ya, jadi saya naik Wus biasanya itu antara 200.000 sampai 300.000. Katakanlah ambil potong tengahnya ya 250. Berarti pulang balik 500. Jadi biaya yang sudah pasti aja ya 2 juta sama 2,5 juta. Belum lagi nanti harus ada transportasi ya. Kalau sekarang karena saya biasanya kalau di Jakarta sekarang enak LRT ya, LRT 10.000 ya. Tapi kalau naik taksi ya habis 50.000 sekali jalan ya. Jakarta teh ya macet. Berarti tambah 100.000 ya, 2,6 juta. Nah biasanya kalau ini ya misalnya kan kita ada acara gitu, ada honor ya. Honornya ya tergantung yang ngasih acara ya. Kalau honor dari pemerintahannya ya nggak sampai segitu. Sehingga kalau ke Jakarta bagi saya adalah tekor. Bagi saya adalah keluar uang. Nah itu dia, kalau orang ke Jakarta cari duit, saya kalau ke Jakarta buang duit. Nyumbang ke pemerintah, nah itu dia. Kecuali kalau di Jakarta dibayar 10 juta itu, nah baru make sense ya. Baru bagi saya itu yang lengkap dengan capeknya tadi itu. Jadi nggak make sense secara keuangan. Jadi kenapa saya jarang di Jakarta adalah 1, waktunya, 2, biayanya. Itulah sebabnya gitu. Sehingga kalau ada orang bilang Pak Budi kenapa nggak ke Jakarta? Ya itulah alasan sesungguhnya. Nah di Bandung pun saya punya kegiatan ya. Jadi kalau tadi 1 acara aja udah ngabisin 3 hari. Berarti di Bandung itu udah kesedot. Hari kerja 5 hari. Berarti untuk hari kerja yang lain-lain tuh tinggal 2 hari. Sangat tidak efektif ya. Efektif atau efisien ya. Wasting time gitu ya. Jadi itulah sebabnya kalau saya harus Jakarta repot. Ini mau dipanggil menteri pun demikian juga sebetulnya. Mau dipanggil menteri tuh, wah, saya nyumbang ke kementerian tersebut. Bukannya nggak mau ya, bukannya nggak mau dan itu saya lakukan juga. Ya waktunya untuk berkontribusi kepada negara, ya waktunya demikian lah. Jadi saya nggak masalah ya, nggak masalah keluar uang juga nggak masalah selama itu memang masuk akal ya. Memang dibutuhkan ya saya akan lakukan itu. Jadi demikianlah ini kerjaannya nyumbang untuk negara. Tapi kalau udah tua ya demikianlah ya kan. Ya, apalagi sih yang mau dicari, mau cari kekayaan juga untuk apa gitu ya. Kekayaan juga nggak akan dibawa kematian ya. Jadi ya sudah kita nyumbang ya. Nah tapi tadi harus pintar-pintar nyumbangnya supaya 1 saya tetap sehat dan bisa memberikan kontribusi. Kalau kontribusi saya lebih dibutuhkan di Bandung ya saya di Bandung. Di Bandung masih ada apa? Saya ngajar di ITB, membimbing di ITB, penelitian di ITB dan juga di rumah ya. Di rumah saya juga ada perusahaan yang saya lakukan penelitian ya. Di situ ada penelitian, mengembangkan kegiatan, manage proyek dan seterusnya ini. Ya memang itu ya membina komunitas di Bandung juga gitu. Jadi saya ya di Bandung gitu ya. Memang base-nya di Bandung, kegiatan saya di Bandung. Mungkin itu sama juga dengan orang-orang yang kegiatannya di Jogja, di Bali, demikian juga sama lah ya. Jadi menurut saya banyak yang seperti saya. Banyak seperti saya di Jogja, di Bali, dan juga mungkin di Surabaya, demikian ya. Yang ingin berkontribusi kepada society ya, tetapi susah kalau kegiatannya itu adanya di Jakarta. Apalagi nanti kalau di IKN, udah pasti saya nggak akan ikutan. Kecuali online ya. Karena jauh sekali itu dari kota Bandung gitu ya. Dan saya tidak mungkin pindah ke sana karena saya sudah jatuh cinta ke kota Bandung. This is home to me gitu ya. Jadi bagaimana juga ya. Gitulah ya. Banyak
Itu yang tidak rasional, kenapa Bandung ya, kenapa nggak di Jakarta gitu. Pak, kalau digaji 80 juta, 200 juta di Jakarta pindah nggak? Nggak juga. Itu karena memang bukan soal uang ya, soal kalau ini kenyamanan ya. Itulah sebabnya saya juga dulunya heran kenapa banyak orang yang tetap tinggal di Jogja, misalnya gaji kecil tinggal di Jogja. Kenapa? Karena itu home ya. Banyak orang yang sudah this is home, I have jadi gini, ini rumah ya, namanya rumah ya. Rumah itu rumah ya, dan juga sudah cukup. Kalau udah cukup tuh banyak orang juga yang udah cukup, jadi nggak pengen lebih, nggak pengen memang. Lucu juga ya, nggak pengen. Ya kalau udah cukup terus gimana ya? Misalnya ada orang yang gajinya 3 juta, tinggal di daerah, di kampung gitu, kecil gitu ya, 3 juta sudah cukup untuk misalnya untuk operation sebulan 1,5 juta. Sudah cukup gitu ya, sudah cukup untuk tinggal di situ dan sudah nyaman. Itulah juga. Jadi saya tetap di Bandung. Itulah sebabnya saya tidak banyak muncul di kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline di Jakarta. Mohon maaf gitu ya. Jadi diundang siapapun, ini diundang menteri juga terpaksa ya. Tapi saya nggak bisa cerita seperti ini ya, karena kesannya kok kayak gimana ya, kayak orang yang ngesok aja itu. Nah itu dia yang saya juga kadang-kadang suka agak gimana ya, agak bukan ini, agak sedih, agak malu, agak ini gimana saya menjelaskan ini gitu ya, supaya orang paham bahwa bukannya saya sombong, karena saya juga suka ini juga ya, gimana ya nanti kesannya saya kok sombong atau apa ya, ngesok gitu ya, tidak mau ikutan gitu, sehingga saya disisihkan. Oh nggak apa-apa kalau disisihkan. Tapi banyak juga teman-teman yang marah-marah ya, misalnya Pak Budi yang ada itu di sana itu yang kemarin cerita itu nggak kredibel, nggak itu ya mohon maaf ya, karena kondisi saya seperti ini gitu. Kecuali memang ada pihak-pihak yang ngejar benar-benar, ya itu memang ya saya bantuin dengan benar juga, karena mereka ngejar-ngejar ya gitu ya. Jadi ya itu ya, ngopi dulu. Gitu ya. Jadi belak-belakannya kayak gitu. Ini saya kemarin nonton video juga tentang belak-belakan industri ini, bisnis ini, ya cerita di belakangnya. Yang kayak gini tuh memang susah diceritakan kepada publik. Tapi ini saya ceritakan di YouTube saya aja, cerita kepada publik juga dong Pak. Iya sih, tapi YouTube saya nggak ada yang nonton. Yang nonton paling cuma 50 orang. Jadi ya oke lah, cerita ke 50 orang aja ya. Gitu kepada yang nonton ini aja. Itu selamat pagi nih semuanya. Oh ya, ada lagi apa ya? Oh ya, sambil budaya Indonesia juga sih. Biarpun saya westernized ya, otak saya ini udah di westernized, cara berpikir saya juga westernized ya, tetapi saya masih punya karakter orang Indonesia yang tidak mau menyombongkan diri ya. Jadi kalau orang Indonesia ditanya ya gitu sih ya, saya juga nggak pengen ya menceritakan, susah bagi saya untuk, masih susah ya menceritakan kehebatan yang saya miliki, itu susah bagi saya itu. Maklum nih orang timur demikian ya. Bukan maksudnya ngesoh atau merendah segala macam. Ini susah ya, karakter aja ya, karakter orang di sekitar kita ya, values orang-orang atau kultur ya, lebih tepatnya kultur orang timur itu kayak gitu, kultur orang Indonesia kayak gitu. Apakah sebetulnya kalau saya orang barat, kalau saya orang India pasti saya akan mempromosikan diri ya, boasting gitu. Dan hebat ya hebat. Nanti saya cerita lagi ya yang sudah-sudah kehebatan yang telah saya lalui, yang menurut saya itu kalau dalam ceritanya itu adalah nasib ya, keberuntungan ya, banyak keberuntungan yang saya lalui. Alhamdulillah keberuntungan itu saya lalui sehingga saya memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai hal, mulai dari teknologi, orang, bisnis yang hebat-hebat ya, yang hebat-hebat lah. Gitu. Ini ya kopi saya nih, kopi hebat nih. Kopi Java Halut nih, kopi yang luar biasa keren, Java Halut Tehrani nih. Keren yang luar biasa. Ini juga kopi yang enak. Hebat ya. Yang ini kopi asing yang kalau ini diminum gitu aja keras bagi saya. Tapi kalau orang Italia mungkin di espresso kan itu ya, tangkir kecil shoot gitu. Kalau saya masih nggak sanggup, harus dibuat cappuccino gitu ya. Nah, kalau saya senangnya V60 sebetulnya. Yang ini tuh selingan ya, jadi cappuccino V60. Ini kok jadi melantur-lantur gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga ini ya, Padepokan Budi Raharjo. Yang penting kita cerita apa adanya ya, tanpa perlu dipoles-poles. Ini saya suka sekali ini kopinya juga. Tapi kalau soal susunya lebih enak Greenfield sih ya. Memang ini saya tuh ini Greenfield ya. Oh iya, saya ini kalau susunya nggak bener sakit perut.
Mudah-mudahan ini tidak sakit perut ya, karena ini saya baru nyobain Milkku ya. Greenfields-nya habis, terus harus belanja lagi nih. Sehat semuanya ya. Saya juga harus sehat karena minggu depan nih harus 2 acara di Jakarta. Jadi harus sehat. Maklum lah, sudah berusia harus tahu diri juga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.